Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat sekali ya. Walaupun ini siang-siang bolong ya, tetap bersemangat. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ada yang ingin memimpin doa? Saya Bu. Oh, barengan nih. Ya, Mbak. Oke, saya ya Bu. Oke teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, mungkin alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Manya yang telah memimpin doa. Nah, sebelum kita melanjutkan ke kegiatan selanjutnya, kita perkenalan terlebih dahulu. Di sini Ibu guru baru ya di sekolah ini, jadi Ibu belum menghafal nama-nama kalian semua. Siapa yang mulai duluan nih untuk perkenalannya? Ibu. Perkenalannya, Ibu. bentar dulu. Cukup menyebutkan nama dan cita-cita. Baik. 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 Oke ya. Perkenalkan, nama Ibu Maria Ulfa, bisa dipanggil MU. Cita-cita Ibu alhamdulillah sudah tercapai, itu jadi guru BK. Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Mau dimulai dari sebelah kanan atau sebelah kiri Ibu? Kiri. Kiri Ibu. Mau silakan Mbaknya dimulai. Perkenalkan, nama saya Nina Nindya Sari, cita-cita menjadi Basarnas. Basarnas. Sangat. Perkenalkan, nama saya Resti Dia, cita-cita saya pengen jadi guru juga. Guru juga, oke. Cita-cita yang sangat mulia ya jadi guru tuh teman-teman. Silakan Mbaknya. Perkenalkan, nama saya Nandara Putri, cita-cita ingin jadi pramugari. Pramugari. Juga sama tahu. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Gavin Bea, cita-cita saya jadi polwan. Polwan. Perkenalkan, nama saya Rafathar. Cita-cita saya ingin menjadi orang kaya dan bisa membagi-bagi uang. Bentar nih, masa kok cita-citanya jadi orang kaya nih? Ya, Kurang spesifik Kan gitu. udah kaya Bu. orang yang Lebih ke profesi nggak sih? Ya benar, profesinya apa nih? Kan kalau kaya doang kan gimana caranya biar kaya? Kalau syarat kaya biasanya Melalui apa? jadi pengusaha Bu. usaha apa? Ternak sapi. Ternak sapi, oke. Selanjutnya mbaknya Nama saya Arisna, cita-citanya jadi koki. koki, oke koki. Nah mbak ini kartu ini nih. Bu, perkenalkan nama saya Fitri, cita-cita saya jadi Wonder Woman. chef. Chef. Sama ya, koki dan chef sama. Iya, cuma lagi Basic. Oke, sebelumnya teman-teman sini tahu nggak kita di sini tuh mau ngapain nih? Ibu. Belum ya? Nah, jadi di sini kita akan melakukan bimbingan klasikal. Nah, ada yang tahu nggak bimbingan klasikal itu apa? Kayak diskusi-diskusi gitu nggak sih Bu? Sharing. Sharing Banyak. banyak topik-topik ilmu. Untuk ilmu. Yang lainnya? Enggak ada deh. Jadi bimbingan klasikal ini satu bimbingan yang ada di layanan BK itu untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh teman-teman semuanya. Nah, sekarang nih Ibu nih memiliki sebuah topik untuk dibahas. Nah, sekarang kan teman-teman kelas 12 kan ya? Ya. Ya kan? Ya, benar. Benar nih. Ya. Benar Bu ya, sekarang masuk kelas. Nah, jadi kalau kelas 12 ini nih perlunya kita untuk merencanakan karir. Menurut teman-teman topik yang akan kita bahas ini teman-teman setuju tidak? Setuju. Setuju ya. Kita akan membahas mengenai merencanakan karir setelah lulus SMA. Setuju nih? Setuju? Setuju. Oke. Sebelumnya teman-teman tahu nggak apa itu perencanaan karir? Menyusun Menyusun karir. Strategi untuk Satu-satu, masa depan. satu ya. Silakan namanya. Menyusun strategi untuk masa depan. Ya. Hidup. Merencanakan cita-cita.
Lainnya Mbak itu yang di pojok ngapain? Tunggu. Jangan Tunggu, ngapain Bu. nyusun dulu ya. Aduh. Ya ibu menyusun. Berdiri. Menyusun apa? Menyusun masa depan kita. Strategi apa yang akan kita ambil di masa depan? Oke. Yang lainnya? Menyusun mimpi-mimpi. Mimpi-mimpi. Mimpi besar yang harus terwujud. Target hidup nggak sih? Target. Nah, jadi perencanaan karir menurut Orwell dan Baim 1984 mengatakan bahwa perencanaan karir merupakan sebuah proses yang dimulai sejak usia awal. Nah, usia teman-teman semua nih udah bisa perencanaan, dimana kalian bisa memikirkan tentang pilihan karir, bagaimana bagian penting dalam merencanakan karir ini yaitu teman-teman mengerti tentang diri sendiri. Jadi teman-teman ngerti nih ke keadaan teman-teman semuanya. Teman-teman bisa punya kelebihan apa, punya kemampuan apa. Jadi pas nanti teman-teman udah lulus nih, teman-teman tuh ngerti teman-teman mau ngapain dan mau berbuat apa. Sampai di sini teman-teman paham gak nih tentang perencanaan karir? Paham Aku. ibu. Paham? Bener nih ya? Ibu kayaknya dia pengen Bu dia bercanda terus bu. Bu. Dia bercanda terus. Iya dari tadi. Hukum Bu seperti Jadi nih, Ibu mohon ya kepada teman-teman untuk serius terlebih dahulu. Nanti ada waktunya kita untuk bercanda. Oke? Oke Bu. ya Bu. Nah, ketika teman-teman melihat gambar ini, apa yang teman-teman pikirkan? Tujuan hidup. Orang bingung untuk memilih. Oke. Saya masih abu Mengambil mau keputusan. kemana. Oke. Masih bingung, ambigu. Banyak pertimbangan mau pilih yang mana. Ya, betul sekali nih yang dikatakan teman-teman semua. Jadi gambar ini itu mengenai orang yang sedang kebingungan. Jadi dia kebingungan mengenai setelah lulus ini dia mau ngapain? Apakah mau menikah? Apakah mau kuliah, kerja, bahkan ada pilihan pengangguran. Kok bisa sih Bu? Kok kan dia masuk pilihan? Kok pengangguran masuk pilihan? Ya mungkin dia pikiran dia kayak apa gue mau nganggur kan? Itu ada di benaknya orang tersebut. Jadi kalau kita jangan pikiran untuk menganggur ya. Iya Ibu. Baik, kita nah. Menurut teman-teman kenapa sih seorang gambar ini tuh kok dia bisa kebingungan? Karena kenapa kok dia? Karena belum merencanakan. Ya, betul sekali. Yang lainnya? Ya, betul. Jadi dia tuh kurang perencanaan. Nah, ini tanya nih, teman-teman udah pas lulus ini nih, teman-teman udah punya perencanaan belum? Sudah. Ibu. Udah ya? Abis dari Nah, teman-teman udah mantap nih perencanaannya? Belum. Belum. Sudah. Sudah. Ada yang belum, ada yang sudah. Nah, di sini Ibu mempunyai suatu konsep untuk suatu konsep. Nah, di sini Ibu mempunyai konsep yaitu konsep aku. Di sini teman-teman tahu nggak apa itu konsep aku? Aku. Saya. Am- Saya. Ya Ya. diriku saya kan. Konsep saya ya. Ambis. Apa? Ambisi. Ambis. Ambis. aku lupa bu tapi mendengar. Apa yang ada di dalam diri saya? Kayak singkat Konsistensi. Oke. Usaha. Gini ya. Nah, Kekuatan dan kelebihan kekuatan. dapetin pintar semuanya ya teman-teman ini. Kekuatan perang. Nah, jadi konsep aku adalah bagaimana kita mewujudkan sebuah keinginan dengan memperhatikan kesinambungan dan keselarasan antara ambisi, kenyataan, dan usaha. Nah, sampai sini masih bingung gak nih mengenai konsep aku? Bingung Bu. Bingung? Bu. Oh, apa ya ambis? Masih belum paham. Mbaknya kok dari tadi ibu lihat main HP terus ya? Jangan main HP nih. Hukum, Jangan main hukum HP, dong. Bu. Hukum Bu, jangan Bu. Nanti kalau saya ketawa, ibu satu HP-nya lagi ibu hukum, Bu. depan dulu ya. Iya. Oke. Mau main HP. Bandel. Nah, jadi Bandel. konsep pengertian konsep aku nih, A sendiri itu yang ambisi. Ambisi ya, bukan Ana, ambisi. Nah, ambisi adalah tuh sebuah cita-cita yang ingin kita gapai. Pasti teman-teman tadi udah
memiliki cita-cita semuanya kan ya. Selanjutnya itu ada kenyataan. Kenyataan itu adalah kelebihan maupun kekurangan yang ada pada diri kita, sehingga dapat mempengaruhi sebuah ambisi, jadi menjadi faktor pendukung dan penghambat sebuah ambisi tersebut. Nah, selanjutnya ada usaha. Usaha itu merupakan suatu kegiatan yang bagaimana cara kita untuk mendapatkan ambisi tersebut. Nah, nyampe sini nih, teman-teman udah paham belum nih nyampe sini? Ataukah apa perlu ibu memberikan contoh? Oke. Jadi gini contohnya. Di sebuah SMA ada seorang siswa bernama Fahri. Ibu izin berangkat boleh? Oh, boleh. Hati-hati ya. Jadi di sini di sebuah SMA 1 Bantul ada sebuah siswa yang bernama Fahri. Fahri memiliki cita-cita sebagai TNI. Lalu kenyataan yang ada padanya, dia memiliki postur tubuh yang ideal. Dia mampu untuk mendaftar TNI karena fisiknya dia sesuai kriteria untuk menjadi TNI. Dia juga memiliki ekonomi yang baik dan juga dia didukung oleh ayahnya. Nah, lalu dia memiliki kelemahan nih. Jadi dia memiliki mata minus dan juga dia tidak didukung oleh ibunya. Nah, usaha apa sih yang dilakukan Fahri agar Fahri itu bisa menggapai cita-citanya jadi TNI? Jadi usaha yang dilakukan Fahri yaitu dengan Fahri itu melasih matanya. Jadi dia melasih matanya. Jadi dia pergi ke dokter untuk agar matanya tidak minus lagi. Selanjutnya dia tetap berlatih menjaga badannya biar tetap fit, biar nanti pas daftar dia bisa lolos. Dan dia mencari informasi mengenai persyaratan untuk mendaftar jadi seorang TNI. Lalu dia juga berusaha meyakinkan ibunya agar ibunya mengizinkan dia untuk dia menjadi seorang TNI. Nah, dari gambaran konsep aku tentang Fahri ini, Fahri itu mudah untuk menggapai cita-citanya karena Fahri mampu mengatasi hambatan-hambatan yang ada pada dirinya. Jadi sehingga dia mudah untuk menggapainya. Nah, sebelum ibu lanjut, kayaknya teman-teman tuh ngantuk ya di sini. Ya, Bu. Ngantuk ya. Biar teman-teman tetap fresh dan semangat nih. Ibu melakukan SDG terlebih dahulu. Apa itu, Bu? Ini SDG-nya nanti seperti ini. Nanti itu ibu ada permainan. Nanti ketika ibu bilang gajah kan besar. Tapi kalian tangannya gini kecil, jadi gajah kalian begini. Kalau ibu bilang semut, berarti kalian begini besar. Paham nggak sampai sini? Gajah besar. Ya, gajah besar, semut kecil. Besar. Semut kecil, paham? Paham. Kita mulai ya. Kalian bersama-sama ikutin ibu. Nanti yang ibu tunjuk kalian menjawab. Oke? Pasti nih. 1, 2, 3. Gajah, semut, semut, gajah. Besar. Boleh, Bu. Tapi kita Mas percobaan betul. Kenapa ya ini? itu ngobrol, Bu. Hukum, Bu. Kamu ngerti gak nih permainan ini? Enggak, ibu kan baru datang. Oh, jadi kita ulang lagi ya. Ada teman kita ini yang nggak bisa di toilet. Jadi nanti ketika ibu bilang semut, kamu bilang Kecil. Semut kecil, tapi tangannya besar. Dibalik. Gajah. Kalau ibu bilang gajah, kalian bilang besar. Oke, siap, Bu. Mulai ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Gajah, 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 semut. Semut. Kecil. Ini banyak konsen ya. Konsen. Banyak konsen. Ulang lagi. Strukturnya. Lagi, Bu. Ulang lagi ya. Ya, Bu. Oke.
Fahri mampu mengatasi apa yang hambatan yang ada pada dirinya. Selanjutnya, bagaimana sih ketika kita tidak bisa menghadapi bagaimana kalau kita di posisi kita tidak bisa menggapai sebuah cita-cita. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai konsep aku dengan konsep ESG. Nah, yang tahu nggak nih? Itu apa nih? Yang tahu nggak? Nggak tahu Ibu. Baru dengar ya? Baru dengar Bu. Mungkin sebenarnya itu teman-teman tuh udah mengalami ini ya, pernah ada di posisi ini dan melakukan. Jadi ESG itu merupakan emosional, spiritual, passion. Jadi apa Bu? Iya lanjut. Jadi ini kemampuan seseorang untuk dapat memahami bahwa apapun yang ada di dunia ini yang tertimpa kepada kita semuanya akan dibalikan lagi kepada Tuhan yang Maha Esa. Iya. Ibu mana? Kita singkatan dari apa? Emosional, spiritual, passion. Jadi lanjut nggak nih? Lanjut. Jadi sehingga apabila terjadi kegagalan tidak akan putus asa, karena kita udah pasrah, karena segala sesuatu pasti terbaik yang benar yang diberikan Tuhan yang Maha Esa. Nah, untuk itu kalau kalian telah gagal, kalian harus kreatif agar dapat mengalihkan atau menemukan ambisi atau cita-cita ke bidang yang lain. Nah, sehingga teman-teman dapat sukses di dunia maupun akhirat. Nah, yang ini perlu dikasih contoh lagi nggak nih? Gimana ya? Nah, coba kalau teman-teman nih pernah ngalamin? Aku pernah Bu. Oh, gimana? Coba. Gimana? Oke. Ya, coba ceritain nih. Oke, jadi waktu itu tuh saya waktu kelas 10 Ya. semester waktu kelas 10 kelas 1 itu ya Bu ya. Kan di situ kan kita udah per jurusan gitu ya Bu ya. Di situ saya tuh dapat jurusan IPS dan saya dari diri saya sendiri tuh pengennya dapat IPA Bu. Tapi dengan seiringnya waktu berjalan saya yakin dan nggak apa-apa IPS aja gitu Bu jadinya. Jadi awalnya sih emang sedih sih Bu, gagal pengennya kan pengen dapet IPA gitu, tapi kayaknya sesuai kemampuan saya mungkin ini di sini. Ya. Jadi saya langsung Sadar gitu ya. sadar juga. Ya, jadi karena tuh Allah tuh nggak mungkin ngasih kita tuh yang akan kita tidak mampu. Jadi Allah ngerti nih kamu tuh kayaknya tidak cocok untuk di IPA, jadi makanya di IPS-in aja gitu. Cuma Ibu. Ya, jadi untuk ibu nanti di sini ya. Iya. Kan kalau guru BK-nya IPA bukan ibu ya. Iya. Selanjutnya ada lagi nggak nih yang lainnya? Yuk, yang lainnya nih. Saya, Bu. Oke, gimana Mbak Gia? Jadi gini kan, kan saya ikut 2 ekskul kan, Ya. ekskul pramuka sama rapila. Jadi rapila itu kayak baris berbaris di Ya. SMA itu kan Bu. Di SMA Sampai kan. pas Ibra ya sekarang. Iya di sekolah kan Bu. Nah kedua kan pramuka. Nah terus tiba-tiba tuh jadwalnya diganti. Jadi setiap hari Jumat kan Bu latihannya di jam yang sama. Terus saya di baris rapila kan Bu. Terus senior saya yang di pramuka itu nanya, ini gianya kemana gitu kan Bu. Waktu dilihat ternyata sayanya di barisan rapila Bu. Terus senior saya marah gitu kan, kenapa kamu pada pramuka, kenapa kamu di rapila gitu kan. Nah terus senior saya tuh kayak nyuruh senior rapila sama pramuka pilih satu aja Bu, biar nggak bentrok gitu kan Bu. Nah jadi saya harus melepas satu Bu. Jadi yang saya pilih itu rapila Bu, sedangkan pramuka saya harus lepas Bu ya. Tapi ya saya coba untuk ikhlas ya Bu melepasnya, karena yang nggak bisa juga saya serahkan pilih dua-duanya gitu Ya. ya gitu. Jadi maksud saya. Oke, jadi di sini Mbak Gia udah bisa menerimanya ya, karena mungkin Mbak Gia tuh lebih unggul di rapilanya Iya. daripada di pramukanya gitu ya. Jadi Iya. Mbak Gia harus pilih salah satunya. Nah, teman-teman yang lain masih ada lagi nggak nih? Contoh nih? Nggak ada. Cukup. Cukup. Oke, nah selanjutnya nih
sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, Ibu akan memberikan teman-teman ada kertas nggak? Ada yang punya kertas dikeluarin dulu ya. Kalau di HP boleh nggak Bu? Apa? Di HP boleh nggak? Pada abang semua? Iya. Oh, boleh nih di HP ya, nggak apa-apa. Kalau berhubung teman-teman nggak pada ada kertasnya ya. Oke. Jadi nanti teman-teman ini tadi kan itu udah bikin contoh ya mengenai konsep aku nih. Teman-teman tuh tulis nih cita-cita teman-teman, ambisinya, terus Kak, kenyataan yang ada pada diri teman-teman. Lalu usaha nih, usaha apa yang dilakukan teman-teman. Nanti kalau udah semua nanti dikirim ke Ibu ya. Udah saya kirim. Aku ngirimnya pasta. Udah, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan ini. Kenyataannya saya malas. Usahanya berusaha semaksimal mungkin. Sudah Ibu, sudah saya kirim. Sudah Ibu. Nah, kita tunggu yang lain ya, yang belum. Sudah Bu. Oke. Kenyataan. Oh, gitu ya. Ya, Belum. Sudah Bu. santai masih dulu. Udah. Nah, Nah, tuh duduk. udah ya. Oke. Sekarang nih teman-teman udah membuat semuanya ya. Coba nih salah satu nih atau salah dua nih maju ke depan untuk membacakan hasil dari konsep aku yang sudah teman-teman buat. Siapa yang mau maju? Nah, Iya masnya. Silakan. ambisi itu cita-cita. Ya. Ambisi saya atau cita-cita saya adalah bos aplikasi merchant, ya kayak toko-toko online Ya. saat ini. Terus kenyataannya saya belum memahami program APP. Oke. Dengerin ya. Usaha yang saya lakukan sekarang adalah kerjasama dengan teman saya yang paham IT gitu, yang Ya. paham cara membuat aplikasi. Nah, bentar dulu nih. Kan Mas udah punya cita ya. Jadi setelah lulus SMA ini pasti Masnya akan kuliah untuk mengambil jurusan mengenai IT. IT. Iya kan? Udah dipersiapkan belajarnya untuk masuk perguruan tinggi. Tapi kayaknya saya lebih milih kerjasama sama teman. Masnya jadi harusnya Masnya juga mempunyai bekal. Jadi Iya. biar imbang. Yang Kerjasamanya. paling gede ya, Bu. Iya, jadi kalau misalkan yang ini nggak bisa, Masnya mempunyai plan selanjutnya gitu. Ya, Iya. Ya, ya teman duduk. Yang satu lagi nih, cewek nih sekarang. Yuk, Siapa Mbak yang Yamina maju? Rafi. Saya deh Bu. Oke, Mbak Resti nih. Coba kita dengar apa cita-citanya Mbak Resti. Oke, cita-cita atau ambisi saya itu pengen jadi guru, tapi kenyataannya saya tuh kadang suka males gitu ya Bu. Ya. Anggaran kalau misalnya mau ngerjain tugas terus satu. Guru apa nih? Mbaknya mau jadi guru apa? Kan dulu luas nih. Guru BK, guru ibu atau guru Matematika. Matematika, oke. Tapi nyatanya usaha yang saya lakukan itu belum sebanding sama apa yang saya mau. Jadi sekarang tuh saya kayak lagi berusaha buat biar nggak malas-malas Ya. lagi. Jadi Mbak Resti udah punya belum nih? Kan mau masuk universitas mana nih yang Mbak Resti mau untuk mengambil jurusan pendidikan matematika? Pengennya sih di
yang deket-deket sekitar aja Bu, biar bisa. Oke. Jangan lupa dipersiapkan ya belajarnya untuk masuk ke perguruan tinggi. Kan kita tahu masuk ke perguruan tinggi itu nggak mudah gitu ya. Iya Ibu. Oke. Makasih Bu. Nah, berhubung waktu kita udah mau habis nih ya, sebelum mengakhiri kegiatan, Ibu mau teman-teman untuk memberi kesan dan pesan selama proses bimbingan kasih kali ini. Siapa yang mau memberi kesan-pesan? Ini Bu, dari tadi mainan. Oh iya Iya, nih, dong, Mbak. main. Coba berhubung dari tadi main dulu ya Pesan. sekarang. Pesan-pesan ya Bu. Kalau pesannya asik, seru tadi permainannya juga semangat. Terus juga pesannya kita tuh tahu bahwasanya setelah lulus SMA ini kita tuh harus bisa merencanakan masa depan biar kita tuh nggak bingung nantinya dan mempertimbangkan kekurangan dan kelebihan yang kita miliki, dan itu tuh sangat membantu Ibu. Terima kasih. Yang lainnya nih. Saya juga sama Bu, kesan saya mengikuti konseling kelompok ya. Bimbingan klasikal itu happy, terus kayak ibunya gembira, gitu. Jadi kayak kita senang Bu. Udah. Yang lainnya cukup ya. Kita nanti akan melaksanakan bimbingan klasikal lagi ya. Kira-kira waktunya nih teman-teman bisanya kapan nih? Minggu depan. Hari yang sama di jam yang sama. Oke, kita sepakati ya, minggu depan kita akan ketemu lagi dengan topik yang baru nanti ya. Minggu depan di hari yang sama, jam yang sama. Udah, sebelum mengakhiri lagi nih, sebaiknya kita berdoa terlebih dulu. Tadi kan kita diawali dengan berdoa, maka begitu juga dia berdoa. Siapa yang memimpin lagi nih untuk Saya. berdoanya? Oke, silakan masnya. Mari baik teman-teman, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita untuk terlebih dahulu berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.